Halo, saya Lia Amanda dari grup MI21A. Kali ini saya akan membahas materi tentang flowchart, decision, dan looping. Yang pertama yaitu flowchart. Flowchart adalah salah satu penulisan atau notasi algoritma dalam bentuk simbol-simbol. Flow artinya aliran, chart artinya diagram, gambar, atau simbol, sehingga flowchart artinya diagram air. Cara membuat flowchart yang pertama adalah start, yang kedua adalah input, yang ketiga adalah proses, yang keempat adalah output, dan diakhiri dengan end. Berikut adalah contoh gambar flowchart. Bentuk start dan end disebut dengan terminator, bentuk jajar genjang disebut dengan input dan output, sedangkan bentuk persegi panjang disebut dengan proses. Contohnya, gambarlah flowchart dan buat kode program untuk menyelesaikan keliling persegi panjang. Maka kita buat dulu rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Inputnya panjang dan lebar, dan prosesnya 2 dikali panjang tambah lebar, dan outputnya keliling. Maka gambar flowchartnya yang pertama start, inputnya panjang dan lebar, prosesnya keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, outputnya print keliling, dan kita akhiri dengan end. Dan kode programnya yaitu CLS, input panjang, yang kedua input lebar, prosesnya keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, outputnya print keliling persegi panjang, dan diakhiri dengan end. Yang kedua adalah decision. Decision adalah istilah yang dikenal dalam komputer untuk pengambilan keputusan saat menentukan pilihan atau kondisi yang ada. Kita harus memilih ya atau tidak. Decision ada 2 statement. Yang pertama if and if dan select case. Di sini saya menggunakan if and if. Yang pertama if and if bentuk tunggal, maka rumusnya if kondisi atau pilihan pertama, then statement pilihan pertama. Yang kedua else statement pilihan yang kedua, dan diakhiri dengan and if. Contohnya ada 2 pilihan. Yang pertama buku dengan harga 4.000 dan pulpen dengan harga 2.000. Maka kode programnya CLS input masukkan barang pakai simbol dolar. Yang kedua if barang sama dengan buku dan print 4.000, else print 2.000, dan diakhiri dengan end if. Maka contoh gambarnya yaitu start input barang, masukkan pilihan pertama yaitu buku. Apabila setuju dengan pilihan pertama, maka jawabannya iya, print 4.000. Apabila tidak setuju dengan pilihan pertama, maka jawabannya tidak. Karena di sini hanya ada satu keputusan, maka pilihan kedua langsung muncul jawaban yaitu print 2.000, dan diakhiri dengan end if. Yang kedua, bentuk if jamak atau lebih dari 2 pilihan. Maka rumusnya if kondisi atau pilihan pertama then statement pilihan pertama, else if kondisi atau pilihan kedua then statement pilihan kedua, dan seterusnya sampai else if kondisi atau pilihan and then statement pilihan and, dan diakhiri dengan end if. Contohnya golongan A pagi, golongan B siang, golongan C malam. Maka kita buat kode programnya yaitu CLS input masukkan golongan disingkat dengan gol, if golongan A then print pagi. Yang kedua else if golongan B then print siang, dan else if golongan C then print malam, dan diakhiri dengan end if. Contoh gambarnya adalah start input golongan, masukkan pilihan pertama yaitu golongan A. Jika setuju dengan pilihan pertama, maka jawabannya iya, print pagi. Jika tidak setuju dengan pilihan pertama, maka jawabannya tidak, dan muncul pilihan kedua, yaitu golongan B. Jika setuju dengan pilihan kedua, maka jawabannya iya, print siang. Jika tidak setuju dengan pilihan kedua, maka jawabannya tidak, dan muncul pilihan ketiga, yaitu golongan C. Begitu pula, jika setuju dengan pilihan ketiga, maka jawabannya iya, print malam. Karena tidak ada pilihan lagi, maka kita akhiri dengan end if. Yang ketiga adalah bentuk if bertingkat. Maka rumusnya pilihan pertama if kondisi B1 then statement B1, else if kondisi B2 then statement B2, else statement B3, dan diakhiri dengan end if. Pilihan kedua else if kondisi C1 then statement C1, else if kondisi C2 then statement C2, else
statement C3 dan diakhiri dengan ND. Contohnya, golongan 01 jika sifatnya baik maka gaji 3 juta, jika sifatnya tidak baik maka gaji 1.500.000. Yang kedua, golongan A02 jika sifatnya baik maka gajinya 2.500.000, jika sifatnya tidak baik maka gaji 1.200.000. Yang ketiga, golongan A03 jika sifatnya baik maka gajinya 2.300.000, jika sifatnya tidak baik maka gaji 1 juta. Maka kode programnya adalah input masukkan golongan Anda atau disingkat dengan GOL pakai simbol dolar. Yang kedua, input masukkan sifat pakai simbol dolar. Pilihan pertamanya adalah if golongan A01 dengan sifat baik maka gaji 3 juta. Else dengan sifat tidak baik maka gaji 1.500.000 dan diakhiri dengan endif. Pilihan kedua adalah if golongan A02 dengan sifat baik maka gaji 2.500.000. Else dengan sifat tidak baik maka gaji 1.200.000 dan diakhiri dengan endif. Pilihan ketiga, if golongan A03 dengan sifat baik maka gaji 2.300.000. Else dengan sifat tidak baik maka gajinya 1 juta dan diakhiri dengan endif. Dan endif print golongan Anda adalah diapit dengan peti ganda di atas GOL pakai simbol dolar. Yang kedua, print sifat Anda adalah diapit dengan peti ganda di atas sifat pakai simbol dolar. Yang ketiga adalah print gajinya adalah diapit dengan peti ganda di atas pakai simbol rupiah dan gaji. Yang ketiga adalah looping. Looping adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas perulangan dipenuhi. Tujuannya untuk mempermudah pekerjaan dan untuk mempersingkat instruksi program dengan pengulangan instruksi program yang seharusnya ditulis dengan jumlah basis yang banyak bisa dipersingkat. Dalam looping ada 3 perintah perulangan. Yang pertama, perintah for next adalah statement basic yang paling sederhana dalam proses perulangan. Rumus perulangan positifnya adalah for variable sama dengan nilai awal to nilai akhir step tambah n dan diakhiri dengan next variable. Untuk rumus perulangan negatifnya adalah for variable sama dengan nilai awal to nilai akhir step kurang n dan diakhiri dengan next variable. Contohnya, mencetak angka 5, 10, 15, 20 sampai dengan 50. Di sini kita menggunakan variabel x, maka kode programnya CLS for x sama dengan 5 to 50 step tambah 5. Yang kedua, print x dan diakhiri dengan next x. Maka hasil dari program basicnya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Yang kedua adalah perintah while when, adalah statement kedua dalam basic untuk membuat perulangan. Maka rumus perulangan positif dan negatifnya adalah variabel sama dengan nilai awal, while variabel lebih kecil atau lebih kecil sama dengan nilai akhir, statement, dan variabel sama dengan variabel positif negatif n dan diakhiri dengan when. Contoh, mencetak angka 5 sampai dengan 40. Di sini kita menggunakan variabel a. Maka kode programnya CLS a sama dengan 5, while a lebih kecil sama dengan 40, print a dan a sama dengan a ditambah 5 dan diakhiri dengan when. Maka hasil dari program basicnya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Yang ketiga adalah perintah do loop, adalah statement ketiga dalam basic untuk melakukan proses perulangan. Maka rumus perulangan positif dan negatifnya adalah variabel sama dengan nilai awal, do, while, kondisi, statement, variabel sama dengan variabel positif dan negatif n, dan diakhiri dengan loop. Contohnya, buatlah program basic untuk menampilkan bilangan pelipatan 3 dari 0 sampai dengan 30. Di sini kita menggunakan variabel x, maka kode programnya CLS x sama dengan 3, do, while, x lebih kecil sama dengan 30, print x dan x sama dengan x ditambah 3 dan diakhiri dengan loop. Maka hasil dari program basicnya adalah 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30.